semua. Wah, coba anak-anak lihat ke layar. Coba telinganya mendengar suara dari api yang membakar sesuatu. Wah, berada di dekat api kira-kira rasanya bagaimana ya? Dingin atau panas? Kalau yang Bu Guru rasakan saat ini, cuman melihat gambar dan juga mendengar suara api yang sedang membakar sesuatu, Bu Guru sudah merasa panas. Apakah anak-anak merasakan hal yang sama seperti Bu Guru? Terus kenapa sih Bu Guru memperlihatkan video tentang api? Nah, kita jumpa lagi di minggu yang ke-9 dan dengan subtema yang baru, yaitu subtema tentang api. Api terdiri dari 3 huruf, A, P, dan I. Dibacanya api. Nah, seperti anak-anak lihat di layar, apinya sepertinya sedang membakar sesuatu tuh. Tapi apa ya? Oke, kita lanjut dulu ke penjelasan Bu Guru berikutnya ya. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tentang sumber api. Apa itu sumber api? Sumber api itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan api. Apa saja ya benda-benda yang dapat menghasilkan api? Yang pertama, matahari. Ternyata matahari yang bersinar terik di siang hari itu bisa menghasilkan api. Caranya bagaimana? Apakah kita harus terbang dulu ke matahari lalu mengambil apinya? Tentunya tidak seperti itu ya. Anak-anak nanti suatu saat bisa bereksperimen, tapi dengan bantuan kaca pembesar untuk bisa menghasilkan api dari matahari. Nah, sumber api yang lain adalah listrik. Anak-anak pernah dengar tidak? Ada kejadian rumah itu terbakar atau suatu gedung itu terbakar. Karena apa? Karena terjadi korsleting listrik. Nah, itu buktinya bahwa listrik itu bisa menghasilkan api. Jadi mengapa di rumah-rumah itu atau di gedung-gedung itu pemasangan listriknya harus bagus? Karena kalau tidak ada sedikit saja dari pembungkus kabel itu yang terbuka, ya, atau digigit tikus misalnya, itu bisa saja menimbulkan bunga api. Bisa lihat di gambar ini, ya. Ada bunga-bunga api yang muncul. Dan kalau bertemu dengan benda-benda lain yang mudah terbakar, itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, sumber api yang lain adalah batu bara. Anak-anak pernah naik kendaraan dan lewat di atas jembatan layang di dekat pabriknya PT Vale. Nah, kalau anak-anak melihat ke bawah, di sebelah kanan, kalau anak-anak menuju ke arah Wawandula atau Wasuponda, akan melihat ada tumpukan seperti batu-batu itu, warnanya hitam, itu batu bara. Kenapa PT Vale menggunakan batu bara? Karena batu bara itu bisa menghasilkan api dan itu dipakai di pabrik untuk membantu pengolahan nikel, ya. Lalu ada batu api. Batu api itu kalau kamu gesek seperti contoh yang ada di sebelah kanan ini, ya, kalau kamu gesek, ya, itu bisa menghasilkan bunga api. Lalu kamu bisa pakai untuk membakar misalnya tumpukan kayu bakar kalau kamu sedang camping dengan keluarga, ya. Lalu ada korek kayu. Nah, korek kayu ini juga sebagai sumber api. Bagaimana caranya? Anak-anak tinggal menggesekkan ujung atau kepala dari korek kayu ini ke bagian kasar yang ada di samping kiri dan kanan dari korek api. Saat ini korek api masih ada dijual, tapi tidak seperti dulu. Korek api ini mulai tergantikan dengan korek gas. Nah, di dalam korek gas ini ada cairan yang mudah untuk terbakar. Jadi begitu pemantiknya kita putar, ya di sini ada pemantik ini, akan timbul gesekan dan membuat bahan bakar yang ada di sini terbakar menghasilkan api.
ya. Kemudian, apakah ada sumber api yang lain? Ternyata ada lagi, yaitu kompor gas. Mirip-mirip tadi seperti korek gas, ya. Jadi di kompor gas ini juga ada pemantiknya, cuman menggunakan tombol. Ya, seperti ini. Diputar mungkin ya, ada juga yang dipencet kalau kompor gas yang sudah modern. Kemudian bahan bakar yang mudah terbakarnya apa? Dengan LPG, ya. Setelah kita tadi belajar tentang sumber api atau benda-benda yang bisa menghasilkan api, kita akan lihat bahan yang mudah terbakar. Jadi anak-anak, kalau misalnya anak-anak sedang memegang misalnya lilin atau apapun itu, anak-anak jangan berada di dekat bahan-bahan ini ya, karena bahan ini sangat mudah terbakar. Apa saja itu? Adalah bahan bakar. Bahan bakar itu apa? Seperti bensin. Lihat Bapak yang di sini, dia mengisi bensin ke motornya, ya, atau biasa disebut premium. Lalu seperti Pertalite, Pertamax yang ada di SPBU itu mudah terbakar. Makanya kenapa kalau ada di SPBU biasanya ada tanda larangan merokok di situ. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kebakaran dari SPBU tersebut. Di situ ada bahan bakar. Ya, termasuk juga menggunakan HP loh. Sinyal dari HP itu ya, kalau terkena dengan bahan bakar bensin ataupun misalnya Pertalite yang ada di SPBU itu mudah sekali terbakar. Lalu ada juga minyak tanah. Minyak tanah ini juga sama cairan seperti bensin ya atau Pertalite dan mudah untuk terbakar. Kemudian ada LPG. Nah, LPG ini atau anak-anak kenal dengan gas yang ada di dalam tabung ini yang dipakai untuk memasak ya, pasangannya kompor gas. Nah, ini juga sangat mudah terbakar. Kemudian ada kayu bakar. Kayu itu sangat mudah terbakar. Anak-anak lihat kan rumah-rumah kayu itu akan sangat mudah terbakar. Jadi kamu jangan sekali-sekali untuk bermain api, terutama di rumah-rumah yang bahannya itu masih dari kayu. Kemudian ada plastik. Plastik ini juga gampang sekali terbakar. Ya, ada pula kertas. Ya, kan kalau anak-anak misalnya mau camping, lalu misalnya mau menyalakan kayu bakar, biasanya malah kita bakar dulu kertas sedikit, lalu kita letakkan di tengah dari kayu bakar. Itu akan mempercepat proses pembakaran. Ya, nah itu tadi bahan-bahan yang mudah untuk terbakar. Lalu ada pula manfaat dari api itu dari dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja manfaatnya? Yang pertama untuk memasak. Kamu pernah lihat kan mama memasak dan api yang digunakan, entah itu dari kompor gas ataupun kompor listrik. Lalu untuk membakar atau memanggang. Dalam hal ini Bu Guru contohkannya dengan makanan, memanggang makanan, sate, sosis ya. Lalu sebagai penerang, kalau kamu mati lampu di rumah, pasti menyalakan lilin dengan menggunakan korek api atau misalnya korek gas, menyalakan lilin. Nah, apinya itu sebagai sumber penerangan. Lalu juga untuk penghangat. Tuh ada gambarnya kan, teman-teman kita lagi camping, dingin-dingin, menyalakan api, jadi hangat deh. Tapi kamu harus ingat, walaupun ada gunanya, api itu juga ada bahayanya loh. Kalau kamu bermain-main dengan api, apa saja bahayanya? Nah, bahaya api itu bisa menyebabkan tanganmu terbakar. Jadi ingat loh ya, api itu tidak boleh dipakai bermain-main, ya. Lalu bisa menyebabkan rumah sampai terbakar. Tuh, lihat rumah. Ini rumahnya terbuat dari kayu kebetulan ya. Jadi akan sangat mudah cepat habis rumah ini dibakar oleh api. Apalagi terbuatnya dari kayu yang mudah terbakar. Lalu bisa juga menyebabkan hutan terbakar. Cuaca yang sangat panas seperti yang tadi Bu Guru ceritakan kan matahari itu sumber api bisa saja membuat misalnya ada tanaman kering di situ atau kayu kering di situ
yang mudah terbakar akan menimbulkan api kecil, lalu lama-lama menjadi besar. Ataupun misalnya bisa jadi karena keteledoran seseorang. Misalnya ada yang jalan-jalan di hutan, dia merokok, ya. Atau misalnya bermain api, terus rokoknya dibuang sembarangan, lalu kemudian lupa dimatikan sebelum dibuang itu, akhirnya tersurut deh rumput-rumput kering ataupun misalnya kayu-kayu kering. Akhirnya hutannya jadi habis terbakar. Jadi Bu Guru pesan kepada semua anak-anak, api itu bermanfaat, tetapi pergunakan dengan baik. Ingat, ada benda-benda di rumah yang mungkin saja bisa menghasilkan api, seperti korek kayu, korek gas, ataupun misalnya kompor, setrika, dan sebagainya yang menghasilkan api itu jangan dipakai untuk jadi mainan, ya, karena itu bisa menimbulkan bahaya. Oke, anak-anak hebat Bu Guru, kita lanjutkan dengan pelajaran lainnya. Sampai jumpa.